Yo, welcome to TechSweep ID. Jadi di sini kita bakal ya iseng-iseng aja sih. Jadi di sini saya bakal ngeramal ramalan cuaca harga VGA di 2022. Jadi seperti yang saya bilang di beberapa video sebelumnya, untuk tren secara umum ini bakal menurun ya. Ini bisa terlihat karena di sini kita lihat ini dari data ya. Kata-kata tanpa data itu tidak bisa menjadi fakta, begitu kan? Jadi di sini saya sudah ke ini what to mine GPUs. Jadi di sini profitability ranking ini hampir semua model yang biasa dipakai mining ada di list di sini. Jadi di sini bawahnya sampai R9 380 seri 4 GB. Kemudian rilisnya ini dari kita lihat dari yang paling rendah dulu ya. Dari 2015 ya, sekarang 2022 jadi sudah hampir 7 tahun ya. Dia di 6 tahun menuju ke 7 tahun dengan kecepatan MHS sekitar 19, kemudian pendapatan kotor di 0,52 sekitar 7.000, not that much. Kemudian di profit bersih ini udah dihitung sama listrik ya di 0,16. Jadi 0,16 itu ya sekitar 3.000 perak ya. Nggak tahu juga ya. Iya sih di 3.000 ya mungkin ya. Entahlah, kalian bisa hitung sendiri nanti ya. Saya kurang hafal kalau ngitungnya per koma kayak gini. Jadi untuk koin yang di mining itu ETC, ELA, ZCL, kemudian di GTX 1050 ini rilis tahun 2016, tahun di atasnya. Ini profitability-nya di sini ini di 0,38, anggap aja ini profitnya di 5.000, 7.000 di sekitar situ ya. Ini sama juga sampai RX 5 R9 Fury. Jadi opitnya itu ada di sekitar 10.000, 8.000 di bawah-bawah itu ya. Nah, kemudian di sini kita ada 1060 6 GB. Ini udah bisa untuk di mining ETH. Kemudian dia profitnya di 0,94 dengan kurs 14.000, anggap aja dia udah di 15.000 ya. Kemudian untuk seri 3060 LHR ya. Ini biasanya yang kekinian yang sering diambil itu antara 3060 non LHR sama yang LHR. Jadi profitnya itu ada di 1,46. Kita bulatkan aja di 1,46 sampai 1,54. Jadi di sekitar 20 ribuan untuk sehari. Kemudian di 3070 LHR ya. Ini ada di 2,18. Jadi 2,18 itu sekitar 30 ribuan ya kalau saya bilang. Jadi untuk seri-seri yang paling tinggi kayak ini kayaknya jarang ya. Kecuali buat yang memang modalnya gede gitu kan. Karena target pasarnya juga kalau gamer mau dijual lagi juga sulit ya. Karena yang main di full rata kanan di semester race yang main di 4K kayak gitu di 4K 120 Hz begitu kan. Itu masih minoritas. Jadi sedikit agak lebih susah buat dijual kembali. Tapi di sini kenapa saya tampilkan data listing di sini, data tablenya berdasarkan what to mine. Ini kalau kalian paham, ini datanya ini dari kemarin, dari dulu-dulu ya, dari sejak awal rilis dari 33K gitu. Ini cenderung menurun karena di awal-awal itu bisa sampai 80.000 kalau dirupiahkan. Pendapatan dari 3070 ya. 3070 itu di sekitar 80 sampai 100.000 itu bisa loh. Tapi di sini kita lihat sendiri untuk 3070 itu berada di sekitar 2,8 alias ini ya, 2,68 ya. Jadi di sekitar 30 ribuan sekarang. Kenapa? Karena di sini difficulty si ETH ini all time ya saya pakai. Ini bisa nyentuh di 12P. Artinya difficulty-nya itu selalu cenderung nggak mengimbangi dengan hasil profit kita. Jadi semakin sulit difficultnya, semakin sedikit apa yang kita dapat ETH-nya.
Jadi kalau kalian berharap ketika kalian buat mining rig baru, kalian opit itu bakal stay tetap di opit yang sama, di nilai yang sama, itu cenderung nggak mungkin ya. Jadi kalau kalian misalkan ngitungnya mining itu, misal saya dapat 50.000 lah, 50.000 per bulan ya buat satu VGA. Kalian nggak bisa ngitungnya sampai ROI-nya kali 12. Misalkan harga VGA-nya sekian begitu. Itu inflasinya bukan ke atas ya, tapi ke bawah. Karena difficult itu selalu naik. Div itu naik, kemudian gas fee naik, kemudian belum lagi ini kayak tragedi Raven ya. Sebenarnya Raven masih baru sih halving di Januari ini. Tapi yang terjadi malah harga gak naik kok. Jadi ya kalian harus mikir juga kalau mining itu gak seindah yang dibayangkan begitu. Pakai pakai modal mining, kalau mau mining mau nyangkul itu pakai uang dingin, jangan jual rumah, jual aset, jual kebun, jual janda, jual 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 barang penting jangan sih. Pakai memang duit lebih gak kepakai silakan kalau mau invest ke mining. Karena mining itu bukan sekali beli pasang VGA langsung bisa jalan mining, enggak. Itu perlu konfigurasi dan setting juga. Perlu belajar juga begitu. Yang jelas ketika kalian mau mining, mau nyangkul, itu harus pikirkan yang namanya cost efektifnya di mana. Jadi jangan asal ikut tren atau jadi miner musiman. Nanti dikejar-kejar pinjol kalian. Oke, jadi di sini sudah jelas kalau div-nya itu cenderung naik, ETH bakal masuk ke pos di pertengahan tahun 2022. Kemudian ya ada kemungkinan bakal ditunda lagi, ada. Tapi sebenarnya ini sudah sudah waktunya untuk beralih ke pos ketika ETH ingin tetap relevan di kripto. Begitu. Karena di sini apa ya kalau saya bilang ya, koin-koin itu trennya cenderung ke arah pos. Ketika dia masih di POW, proof of work, ini kan dia masih menggunakan listrik ya. Jadi nanti banyak banyak permasalahan yang bakal terjadi, mungkin ada resistance dari pemerintah, terutama yang di bagian listrik tadi, karena kalau di Indonesia sendiri kan ini ada listrik subsidi namanya kan. Kemudian ada juga karena dia menggunakan listrik, ini udah beberapa kejadian, beberapa kali kan insiden maling listrik ya. Jadi itu bisa merugikan pemerintah dan merugikan masyarakat sekitar, yang akhirnya di sini image si kripto ini jadi buruk. Sebenarnya memang kalau dibilang dia stay, ya ini pasti bakal stay lama kripto trennya. Tapi di sini image itu penting bagi kripto. White paper itu penting, image itu penting, karena yang makai kripto, yang ngasih nilai sama kripto itu adalah yang paling utama, itu yang percaya dengan kredibilitas si kripto itu sendiri. Jadi ketika orang mulai memandang kripto ini nanti berdampak buruk ke sekitar, maka kepercayaan orang untuk menggunakan kripto nanti akan jelas berkurang. Sehingga mode dari POW itu seharusnya untuk tren sekarang sudah harus ditinggalkan, sudah mulai beralih ke staking. Staking itu sederhananya mirip deposito kalau saya bilang ya. Jadi kalian beli koin, disimpan, nanti dapat persenannya. Sederhananya begitu kan, kalau saya tidak salah. Tolong dikoreksi kalau salah ya. Jadi untuk tren ya ini sebenarnya gampang sih ngelihatnya. Ya memang ini bakal turun, tapi saya berani bilang nggak bakal tiba-tiba turun, ini turun ke tingkat yang langsung ke MSRP atau ke harga murah, itu enggak juga sih. Dia akan turun secara perlahan. Kenapa? Karena di sini kita berbicara bukan hanya sekedar dari benda matinya yaitu kriptonya, tapi resistance dari aktornya saya bilang. Jadi di sini kan kita punya yang saya sebut kemarin, manufacturer, distributor, vendor, AIB atau apalah itu sejenisnya. Di situ kan di sini trennya saya bilang AIB sama vendor sama distributor itu malah
menaikkan harga ya. Kenapa saya bilang? Karena di sini ketika kalian sebagai pembeli, misalkan di sini saya contoh, ini ada PO ya dari Tokopedia. Ini dari Queen Processor. Saya di sini nggak bilang ini ya, nggak bilang jelek atau apa ya. Silakan kalau kalian mau beli. Ini salah satu yang saya temukan ya, satu-satunya saya temukan malah. VO 6500 XT, wishlistnya ada 24, silahkan dibeli kalau kalian mau. Di sini Sapphire Pulse AMD Radeon 6500 XT 4 GB DDR6 64 bit ya. 64 bit, saya ingatkan sekali lagi. Di harga 6,6 juta. Wow, luar biasa ini. Tapi saya kasih di disclaimer dulu. Di sini saya sudah baca diskusinya ya. Kalau spek saya nggak bakal jelaskan karena video sebelumnya sudah bahas spek ya. Oke. Oke, ini distributornya dari Oke. Oke, mana ini? Oke. Oh, di sini ya ada distributornya. Mana nih? Ini dari distrinya harga segitu. Yang mana? Ini pernyataan dari toko ya. Ini berarti dia harga segitu dari distri ya. Jadi distri, saya ingatkan sekali lagi. eh oke. Lama kali ini. eh Astrindo ya kalau saya nggak salah ya. Ini mana ya? Ini kasih tahu. Ini Astrindo ya, benar ya kalau kata saya ya. Jadi di sini kalau dari Astrindo, ini kita bisa lihat ini model dual fan, nggak ada aksesoris broken, triple fan yang ngaco kemarin ya. Yang saya bilang, tapi tetap aja di sini harganya di 6,6 juta. Kalau saya pribadi menilainya ini ya, ini nggak relevan buat saya. Oke, sekali lagi ini buat saya ya. Kalian mungkin relevan, lihat di sini ada yang wishlist sampai 24 ya, berarti ada yang bakal tetap beli juga di harga segini. Jadi nggak perlu kita mendang-mending ntar dibilang nggak ada duit. Ya jangan salah bro. Kalau duit saya banyak, tapi saya ini lebih orang yang logikanya masuk aja. Kalau barang yang saya beli nggak sesuai dengan apa yang saya expect, dengan harga yang saya expect, saya dapat yang nggak waras, yang inilah. Misalnya kamu beli sendal Eiger, tapi kamu ini yang ada itu sendal jepit seharga Eiger. Kamu beli sendal jepit atau Eiger, begitu kan? Nggak tahu, tapi faktanya masih ada kok yang beli. Jadi ya ini use case orang kan beda-beda ya, kebutuhan orang beda-beda begitu. Jadi kalau dari distri ini di 6 juta, jadi ini masih resistance dari aktornya. Itu yang saya bilang, dia nggak bakal langsung balik ke harga normal, tapi dia bakal turun secara perlahan. Karena di sini kalau kita melihat dari kasus 6500 XT, ini adalah VGA dengan 4 GB DDR6 64 bit. Yang mana yang saya bilang tadi, sebagai seorang penyangkul handal, yang kalian cari ketika mau nambah armada atau mau buat mining rig baru, itu adalah cost efektifnya di mana. Begitu. Kalau di harga 6,6 kamu dapat 4 GB 64 bit yang mana mentok-mentok di Ravender Ergo atau Ton kalau perlu, silahkan. Tapi kamu perlu tahu ini adalah 4 GB 64 bit. Dimana dengan harga range segini 4 GB dengan bit yang lebih gede gitu banyak bertebaran dengan speed yang malah ada beberapa lebih kencang, ada yang beberapa sama atau mendekati. Jadi ya kalau buat mining saya rasa ini gak cocok. Entah kecuali ada miner YOLO musiman yang nggak pakai riset lagi langsung beli aja lah PGA terbaru mau mining katanya. Padahal 1050 Ti pun cukup kalau mau mining receh ya. Tapi tentunya bagusan lagi kalau 57 atau 580 ya. Tentunya kita harus cek juga kondisi. Oke. Sekarang kasus miningnya. Ini udah agak cocok ya. Sekarang kita bicara soal gamernya.
Dengan harga di 6,6, ini hanya bisa dibuat main game dengan performa sekitar di 584 GB memori. Yang kita tahu kalau kamu ngejar rata kanan di Full HD, itu sekarang Far Cry 6 itu udah butuh 11 GB memori. Dan ini sangat tidak future proof. Oke? Jadi ketika kamu di harga segini, kamu main game triple A, kalian main game triple A, ini sangat tidak cost efektif juga bagi gamer. Kenapa? Karena di sini kalian kalau lihat di harga Tokopedia, saya buka tab baru ya di sini ya. Kalian lihat PS4 ini kisarannya di 4 juta, atau kalau kalian second kalian bisa dapat 2 juta di consignment. Ini 3 juta. Tentunya ya sama aja kayak produk lain ya. Kalau kamu ini mau beli ya pintar-pintar cari barang ya. Jadi di sini ada yang versi hand, ini yang versi banyak game yang sudah diinstal di dalamnya ya. Kira-kira begitu ya, ada di 2 juta atau di sekitar berapa lah gitu kan. Ini kalau kalian mau game triple A atau cari Xbox Series S ya. Xbox Series S itu kalau saya tidak salah ada di harga 4 jutaan juga. Oke. Series S ini ya. Oke. Oke. Ini Series X. S ya di 5 juta sampai 4 juta adalah. Di 6 juta, 5 juta. Ini kalau kalian mau full gaming aja ya. Kemudian kalau kalian pengen main sama temen, ini Vega 11 sudah lebih dari cukup. Biasanya kalau kalian main game itu paling-paling mentok kalau main sama teman main-main game e-sport. Begitu. Jadi ketika kalian lihat harga di kita ambil aja yang paling rendah, Ryzen 5 2400G yang paling murah. Ini ada ini ASRock Race Mini di 6 juta. Untuk prosesornya sendiri di 2,4. Ini saya lihatnya berdasarkan tanpa riset lebih jauh aja ya. Harga kasarnya aja di sini. Ini 6 juta. Ini udah dapat satu PC-nya ya. Satu PC, monitor dan keyboard dan mouse. Jadi ya kalau kalian bandingkan lagi, ini kalau kalian ke Triple A Gaming nggak nyambung barangnya di sini, karena di situ ada Xbox dan PS4 yang saya bilang masih relatif baru, masih relevan dibuat gaming dan support 4K ya kalau saya tidak salah ya. Kemudian kalau kalian main di game-game e-sport, game-game kompetitif, Vega 11 masih sangat relevan di bawah main game kompetitif. Kalian main Dota juga mentok-mentok 60 fps. Mau main MOBA itu 60 fps. Main game FPS ya, game FPS itu low spec ya. Di Vega 11 itu masih nyentuh 100 fps-an kalau main Valo atau CSGO. Kecuali main PUBG yang paling mentok di 60 fps atau Apex juga di 30 fps-an. Tapi itu lebih dari cukup ya untuk main game Battle Royale. Karena yang game-game kayak CSGO, PB atau ya PB gak usah dibawa lah. Atau Valo itu butuh FPS tinggi buat pick. Jadi ya saya bilang buat harga di sini target pasarnya ke gamer triple A gak masuk. Target pasar ke gamer kelas kelas kompetitif gak masuk di sini. Dia masuk ke miner juga gak masuk. Tapi di sini tetap aja ada yang ambil ya. Artinya di sini memang use case ini aja sih. Use case spesifik yang butuh untuk upgrade ke sini ke 6500 XT. Iya, saya satu lagi ke target pasarnya. Kita sudah ke miner,
kemudian ke gamer kompetitif, kemudian ke gamer triple A. Yang terakhir ini adalah di produktivitas. Jadi di sini saya lihat di diskusinya, nah ini yang paling ramai ya. Yang nanya kenapa mahal katanya MSRP di 199. Nah, tapi katanya ini dari distri ya. Jangan nyalahin toko. Toko sendiri bilang ini dari distri, jadi salahin distri ya. Oke. Ah, ini. Jadi ini kastanya yang sesuai saya bilang ini. Ini di low end, kata yang di sini dia 550, mirip 550, saya nggak tahu sih. Mungkin kalau dibandingin ke 5500 series ya. Jadi yang di mana 5500 itu dia masih support ya setahu saya encode untuk render H265, encode menggunakan VGA gitu. Kalau kalian nggak ngeh encode dia apa, dia pakai render VGA itu pakai H265 encode. Jadi kamu nggak bisa render, nggak bisa pakai software editor video atau yang pakai render lah pokoknya. Kemudian dia nggak bisa muter video kualitas tinggi, yang video saya sebelumnya saya jelaskan di sini. YouTube 4K mungkin dia maksudnya ini di H264 4K support, nggak ada di ini, nggak ada di RX 6560. Kemudian FE1 decode ini nggak support juga. Jadi FE1 decode ini itu formatnya Netflix 4K seingat saya ya. Nah ini udah saya jelaskan ini. Ya ini cuma bisa ambil untuk ngegame. Jadi ini benar-benar gak worth buat di harga 6 di sini. Ini worthnya ini cuma di 3 sampai 4 juta karena di price kurs di 14.000, 199 MSRP itu di 2,8 jutaan. Jadi di 3 jutaan sampai ke 4 juta ya, bukan 4,5 ke atas ya. Jadi di 3 sampai 4 juta, di bawah 4,5 lah paling mentok. Itu pun versi OC saya rasa yang nyentuh udah 4 juta itu. Dan di mana di MSRP 4 juta itu kalau di Indo ada RX 3050 ya, yang punya 8 GB memori. Dan tentunya ini MSRP ya saya bilang ya, bukan berarti bakal masuk toko 4 juta juga. Ini bisa jadi kejadiannya kayak RX 6500 XT yang malah dari distri naikkan ke harga yang nggak tahu, saya mau bilang bego tapi saya nggak belajar ini, nggak belajar pemasaran, nggak belajar ekonomi. Jadi ya mungkin ada tekniknya sendiri ya, mungkin karena ini, karena 24 orang ini yang masih beli gitu. Yang ini yang kalau kata toko ya, ini bukan barang primer. Suka-suka toko masang harga gitu. Gak suka gak usah beli. Ya saya sebagai pembeli juga bilang begitu kok. Kalau gak worth jangan dibeli dong. Jangan jangan menyiksa diri sendiri. Kamu udah tahu barang gak worth tapi masih dibeli. Gak tahu saya Anda masokis atau apa. Dan tentunya kalian ngeluh-ngeluh harga VGA mahal padahal masih dibeli. Aneh kok. Oke. Sekarang kita udah bahas di sini, kita sudah bahas di sini. Sekarang kita bakal bahas data. Jadi di sini kita punya data grafis dari penjualan harga seri Nvidia seri 3K. Ini berdasarkan data eBay dari MSR dari Maret ya. Kemudian sampai Desember 2021. Jadi setahun ke belakang. Nanti untuk sumbernya saya sertakan di link di deskripsi ya. Kalau kalian pengen lihat langsung di artikelnya. Jadi ini ada MSRP. Kemudian kita lihat di sini trennya di awal-awal sampai Mei itu melonjak paling tinggi. Kemudian dia beranjak turun dari Juni sampai ke November. November mulai naik lagi sedikit, walau tidak signifikan. Mulai ada resistance dari penjual, dari distri atau dari aktor lainnya. Kemudian dia beranjak turun lagi ke arah Desember ya. Jadi di sini bisa kita dapat simpulkan ini harganya ini berdasarkan setahun ke belakang ini cenderung turun. Walau tidak signifikan ya saya bilangnya. Tapi dia bakal terus turun. Dan ini saya rasa bakal terus berlanjut di 2022. Karena model baru di 6 nanometer itu sudah harus rilis. Karena RGB itu sudah mulai ada. Red, green, blue. Blue sudah mulai masuk di pertengahan 2022.
Jadi di 2022 itu sebenarnya yang lucunya kalau kalian perhatikan di website Intel, awalnya itu dia tulis di kuartal 1 2022. Tapi kuartal satunya 2 huruf itu dihapus di halaman Intelnya. Kalian bisa lihat sendiri ya. Jadi ekspektasi saya itu gak bakal ada di kuartal 1 2022, tapi melainkan paling cepat di pertengahan 2022 untuk seri Intel Arc ya. Seri Intel Arc ini mau lawan seri 3070-nya Nvidia. Dan yang menarik di sini, kalau kalian tahu, target Intel di sini bukan nyari profit ya. Perhatikan sekali lagi, bukan nyari profit. Dia mau naikin base pengguna dulu. Karena dia baru masuk ke ranah VGA. Artinya, VGA yang bakal dijual ini bakal ada di harga break even, artinya sama dengan produksi, atau loss sekalipun, artinya merugi. Bleeding dulu buat rilis harga VGA. Itu bayangkan aja MSRP-nya 3070 ya. 3070 itu ada di $500. Jadi kalian bisa anggap 7 juta lah untuk Intel Arc ya. 7 juta, 5 juta, 7 sampai 5 juta atau sedikit naik dari 7 juta. Dengan kurs 14.000 ya, sekitar situlah pokoknya di atas 5 juta, tapi buat ukuran performa 3070 dengan konsumsi daya yang kemungkinan bakal lebih rendah atau lebih hemat daya, itu cukup menarik sebenarnya. Kalau kalian sabar nunggu sampai 6 bulan kemudian tentunya. Atau bisa beli VGA sekedar buat display dulu kayak GT 1030 atau 210 kalau perlu. Yang ratusan ribu udah berapa tahun itu gak tahu, gak support lagi VGA, gak support driver lagi kayaknya. Tapi ya ini tim-tim garis kelas ya. Karena di sini untuk proses node-nya ini udah menggunakan 6 nanometer. Artinya 6 nanometer berarti yield-nya seharusnya lebih banyak. Ini tentunya ini hanya analisis ya, analisis saya sendiri, jadi bisa salah, ramalan cuaca ini bisa salah, jangan dijadikan acuan. Ntar kalau harga tiba-tiba gak balik kalian ngomel ke saya. Ini buat referensi kalian saja. Saya bukannya mau menghasut atau apa ya, silahkan kalau mau percaya. Tapi kalau enggak silahkan juga, silahkan beli. Kasih saya nggak menjelek-jelekan, hanya berbicara berdasarkan fakta apa yang saya lihat di sini ya. Kemudian di sini kita punya tabelnya dari 3060 sampai 3090 ya. Jadi MSRP-nya ini ada di 1.500 sampai $330 ya. Sekitar 5 jutaan untuk 3060. Jadi di sini average price-nya di eBay untuk Oktober sampai 2K. Kemudian kita lihat sampai ini ya. Harga sekarang inflasinya itu untuk 3090 itu ada di 92% dari harga MSRP. 64% dari harga MSRP buat 3080 Ti. Kalian bisa baca sendiri di sini yang kemudian dia malah cenderung naik di 3080 yang paling gede ya. Kemudian sama di 3060 Ti. Karena berarti ini demand-nya lebih banyak di dua model ini. Karena buat demand miningnya mungkin ya. Kemudian kita lanjut. Tapi di sini kalian bisa lihat untuk seri 3090 sampai 30 di sama 3070 ini ada penurunan dari November ke Desember, yaitu sekitar 7% dan 6%. Gak banyak tapi ya trennya turun gitu. Sedangkan di sini untuk seri 20 series ini sebenarnya yang saya bilang masih relevan buat dibeli. Karena ini last gen-nya dari 30 series. Tapi kalau kita lihat dari harga MSRP-nya kita bisa lihat dari 350 sampai $1.000. 14 juta ya untuk barunya. MSRP tentunya. Kemudian untuk price increase ya untuk seri 2K itu ada penurunan di 3% sampai 6% untuk beberapa model, hampir di setiap model kecuali di 2080 ya.
Jadi average-nya di min 3%. Jadi ini terjadi penurunan dari November ke Desember. Kemudian untuk seri 1000, 1K series, ini juga terjadi penurunan dari 2% sampai 6%. Kecuali 1650 ya, yang dimana kalau saya bilang kalau dia udah nyentuh di 4 juta ke atas, di 5 juta sampai 4 juta itu gak relevan lagi sebenarnya. Itu harga ikut-ikutan ya. Kenapa? Karena di sini ini VGA cuma 4 GB juga, walau masih relevan juga kalau buat mining ya. Ini mining budget saya bilang. Oke, kemudian kita lihat lagi. Ini seri 1000 yang saya bilang ini gak terlalu relevan ya. Seingat saya ini 2017, 2016 ya. Rilis seri 1000-an ini ya. Saya lupa, tapi di sini ya hitung aja sendiri, itu artinya dia udah di 5 tahunan umur VGA-nya. Dia iya ada penurunan juga, yang paling gede malah di 1080. Ini berdasarkan harga eBay ya, bukan harga lokal. Jadi dia penurunan ke min 9% ya. Dengan rata-rata min 4%. Kemudian untuk seri 5000 series dari AMD, ini dia ada di penurunan ya cukup besar, 5700 XT minus 11%, walau di sini inflasinya tetap ya. Jangan kalian kira ini enggak ini. Ini berdasarkan harga yang sudah inflasi, dia penurunan secara perlahan. Jadi ya begitulah. Secara garis besar ini bakal terus terjadi penurunan harga dengan harga koin yang masih bleeding. Kemudian ETH yang mungkin bakal ke pos atau mungkin juga gak juga ditunda lagi, siapa yang tahu. Tapi walaupun gak ditunda, div ETH itu sudah nyentuh di 12P, yang artinya difficulty selalu pasti naik. Kemudian ini lagi Raven halving. Yang jelas kondisi saat ini faktor-faktornya mendukung untuk penurunan harga VGA. Tentunya di sini saya sekali lagi bilang nggak bakal langsung anjlok, hancur harga VGA balik ke normal, tapi dia bakal turun secara perlahan ya. Kemudian di sini saya juga ngasih tahu aja ya, bukan berarti turunnya nggak ada bakal kendala, nggak ada masalah gitu kan. Pasti ada masalah. Contohnya tadi yang saya sudah sebutkan di sini, pasti ada resistensi dari aktor yang sudah nyaman di harga tinggi ya. Jadi ketika dia tahu kalian bakal tetap beli di harga ngaco yang saya bilang, ya ya kalau saya balik ke rilisnya RX 550 dijual harga 1080, ya saya bilang ngaco sih. Apalagi dengan keterbatasan dan limitasi yang saya dapat di harga yang ngaco ini, begitu. Tapi kan sesuai yang saya bilang, bukan berarti gak bakal ada yang beli gitu. Ini butuh apa ya? Butuh dari komunitas ya, komunitas pembeli yang sadar ya. Jangan jangan gelap mata gitu. Mau-mau aja gitu kan. Di milking saya bilang. Kalau saya sih nggak mau gitu. Opsi yang lain banyak kok sebenarnya. Cuma kurang berpikir cerdas aja kalau saya bilang. Oke, kemudian apa lagi ya? Ya, resistensi dari aktor saya bilang tadi. Kemudian ini dari faktor miningnya sendiri. Solusi terakhirnya, karena di sini difficulty terus naik, gas fee juga cukup tinggi, yang bisa mengakibatkan mau cepat atau lambat harga VGA bakal turun. Begitu ya. Karena yang sesuai saya bilang tadi, yang di table what to mine itu terjadi penurunan yang cukup signifikan saya bilang ya. Dari rilisnya seri 3000 series sampai sekarang untuk pendapatannya. Karena di sini miner musiman dan miner lama pasti tentunya bakal nambah armada. Akhirnya karena dia banyaknya terjun ke ETH pool, ke miningnya ETH, artinya difficulty-nya juga naik dengan cepat juga. Jadi perhitungannya bukan berdasarkan kamu dapat
bulan pertama 50.000 dan expect bulan selanjutnya bakal stay di 50.000. Nggak bisa kayak gitu. Kalian harus expect kalau difficulty bakal naik dan opit pasti terus menurun. Jadi mau nggak mau nambah armada lagi. Kayak begitu terus aja gitu. Opit bakal beli VGA baru, beli VGA baru kayak begitu. Jadi mungkin batas sini aja ya. Silakan kalau kalian pengen beli. Ini udah ada PO-nya. Saya nggak dibayar buat promo kayak gini. Silakan ya. Kalau pengen males ngelawan scalping atau udah ada modal silakan, dan butuh benar-benar lagi butuh kepepet mau upgrade gak ada opsi lain yang lebih baik satu-satunya di sini ya silakan. Oke, sekian dari saya. Kalau membantu jangan lupa di share, like, dan subscribe ya untuk membantu algoritma YouTube biar yang lain tahu gitu. Jadilah pembeli yang cerdas. Oke, see you next time.